Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu, kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan tarjamah dan syarah daripada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk kepada hikmah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. Tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairul laka min tashawwufika ila ma hajaba anka minal ghuyub. Bersungguhnya engkau daripada meneliti barang yang di dalam batinmu, daripada kerusakan dirimu, lebih baik bagimu daripada bersungguh-sungguh pada meneliti dirimu tentang terdindingnya engkau daripada yang gaib. Tiap-tiap salik itu hendaklah meneliti dan memperhatikan tentang kerusakan batin. Maksudnya tiap-tiap salik, orang-orang yang ingin berjalan kepada Allah, ingin menuju kepada Allah, hendaklah ia menurut muallif atau menurut musannif melihat kepada kerusakan dirinya sendiri, kepada celah dirinya sendiri, seperti riya, ujub, kibir dan sebagainya. Riya itu ingin dilihat, artinya melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang lain, bukan karena Allah. Ujub itu bangga diri, sombong tapi di dalam dirinya sendiri. Mun kada aku jarla, mun kada aku kada mungkin orang kayak itu. Nah, jadi perasaan sombong yang terbersit di dalam hati. Kibir sombong yang dinampakkan, yang keluar dan sebagainya. Kalau ternyata masih ada, nah kalau masih ada itu yang rusak hati semacam itu, hendaknya itu menjadi fokus bagi setiap salik. Hindarkanlah dengan bersungguh-sungguh dan tak usah memikiri atau memikirkan dan meneliti tentang terdindingnya daripada perkara yang gaib-gaib, seperti rahasia qadar, rahasia ketuhanan, ilmu laduni, karomah dan sebagainya. Karena yang demikian itu adalah urusan Tuhan atau urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dituntut daripada hamba ialah istiqamah, yaitu menetapi dan mengerjakan ibadah yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta. Bertetaplah engkau, istiqamahlah engkau dalam mengerjakan ibadah seperti apa yang telah diperintahkan. Jadi saran muallif atau saran musannif, lebih baik seorang salik, orang yang ingin sampai kepada Allah itu lebih berkonsentrasi kepada dirinya sendiri
tentang kerusakan hatinya, tentang penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dirinya, daripada ia mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya bukan urusannya, rahasia-rahasia yang gaib-gaib lah. Karena yang demikian itu sebenarnya seperti dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hikmah para aulia, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamahnya kita di dalam satu ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, itu artinya istiqamah itu sendiri perkara yang berat. Apalagi istiqamah terhadap atau melihat kepada kesalahan diri sendiri. Seringkali orang terdinding daripada Allah, salah satunya karena terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kemampuannya untuk memperbaikinya. Padahal yang paling dekat dengan dirinya sendiri adalah penyakit hatinya sendiri. Masuk ke hikmah yang berikutnya. Al-haqqu laisa bimahjubin, innamal mahjubu anta anin nazari ilaih. Idh law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu, walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun, wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Yang hak, al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak berdinding, hanya saja yang berdinding itu adalah engkau, sehingga engkau tidak dapat memandang kepada Allah. Jadi Allah itu tidak berdinding, yang berdinding adalah diri kita sendiri, yang membuat dindingnya adalah diri kita sendiri, sehingga kita tidak dapat memandang kepada Allah. Karena apabila Allah berdinding atau didindingi oleh sesuatu, tentulah dia dapat ditutupi oleh lainnya. Berarti Allah bisa ditutupi oleh sesuatu. Dan jika yang lainnya dapat menutupinya, tentulah ia mengambil tempat. Dan tentu pula tempat itu dapat menguasai baginya. Padahal Allah itu menguasai semua hambanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah maha kuasa, Allah maha perkasa atas hamba-hambanya. Jadi seperti telah disebutkan di dalam hikmah-hikmah yang sebelumnya, Allah itu tidak berdinding. Yang berdinding itu adalah pandangan kita sendiri. Dan yang mendinding pandangan kita adalah dosa-dosa kita atau perhatian kita yang teralihkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan al-kaun, al-kainat, al-aghyar, sesuatu yang selain Allah yang membuat kita terpesona, padahal itu sebenarnya hanyalah ciptaan Allah. Allah sendiri laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Allah itu di atas segalanya. Allah wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah tidak dibatasi oleh tempat, Allah tidak dibatasi oleh waktu. Allah maha melihat dan Allah maha mendengar apa yang terjadi. Bahkan sehelai daun jatuh ke bumi, Allah tahu. Bahkan apa yang terbetik di dalam hati kita, Allah tahu. Pada masalah wahdatul wujud, pada pembicaraan wahdatul wujud yang sebelumnya, telah disebutkan bahwa Allah itu tidak berdinding. Hanya yang masih terdinding adalah kita, manusia. Dan yang mendindinginya ialah diri kita yang masih bersifat kerusakan dan kecelaan. Maka bagi siapa-siapa yang menghendaki mencapai tujuannya, yaitu masuk ke hadirat Tuhannya yang maha besar, hilangkanlah sifat-sifat kerusakan dan kecelaan yang masih bersarang di dalam batinnya. Jadi lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri, sehingga kita mampu melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah itu mustahil didindingi oleh sesuatu, karena jika ia berdinding, tentulah dinding itu dapat menguasai kepadanya. Artinya, jika sesuatu itu
dibentengi sesuatu atau didindingi sesuatu, berarti ia memiliki tempat. Padahal Allah, sebagaimana dalam i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat, tapi Allah itu adalah zat yang sebelum segala sesuatu ada, baik itu tempat, waktu, dan seterusnya, Allah telah ada. Jadi mustahil Allah bertempat, mustahil Allah dapat terdindingi oleh sesuatu. Karena jika ia berdinding, tentulah dinding itu dapat menguasainya, menguasai kepada Allah. Kita telah mengetahui dalam pelajaran tauhid bahwa ada sesuatu yang berkuasa, bahwa tak ada sesuatu yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk lagi ke hikmah yang berikutnya, akhrij min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarkanlah daripada sifat kemanusiaanmu dari tiap-tiap sifat yang berlawanan bagi sifat kehambaanmu, supaya dapat engkau menjawab panggilan Tuhan dan hampir daripada Tuhanmu. Jadi keluarkanlah daripada sifat-sifat kemanusiaan kita yang saling bertentangan. Sesungguhnya kehidupan ini bersifat paradoks, ada benar, salah, baik, buruk. Nah, yang semacam itu adalah sesuatu yang nyata. Namun, sebagaimana dikatakan musannif, hendaklah engkau keluar dari pandangan-pandangan yang semacam itu agar engkau dapat mendengarkan atau menjawab panggilan Tuhanmu, atau engkau hampir atau dekat kepada Tuhanmu. Karena selama sifat-sifat paradoks keduniaan ini menguasai kita tidak akan pernah sampai kepada kehadirat Allah yang maha suci, yang maha berkuasa. Hendaklah tiap-tiap salik itu menghindarkan dirinya daripada segala macam sifat kerusakan dan kecelaan, baik pun zahir atau batin, seperti berdusta, mencela, mengumpat, mencuri, membunuh, dan lainnya. Atau kerusakan hati seperti sombong, dengki, dendam, mencintai dunia, dan lain-lain sebagainya. Setelah dihilangkan sifat-sifat yang kejahatan itu, hendaklah digantikan pula dengan sifat-sifat yang kepujian, seperti tawadhu, ikhlas, zuhud, qanaah, ridha, dan lainnya. Maka orang yang seperti demikian, dia akan mendapat panggilan dari Tuhannya dengan secara rahasia. Jadi orang yang mampu mengosongkan hatinya, mengosongkan dirinya daripada sifat kerusakan, atau dalam bahasanya takhalli lah, maka sifat-sifat kebaikan itu perlahan-lahan akan menguasai dirinya, akan tumbuh di dalam dirinya. Ketika yang buruk-buruk itu dibuang, maka akan ada ruang untuk sifat-sifat yang baik. Atau ketika sudah dilakukan takhalli, maka akan dengan sendirinya tahalli, kita menuju pengisian dengan sifat-sifat yang baik. Jika sudah yang demikian terjadi, maka dilakukan, maka yang terjadi berikutnya sebagaimana sering dibicarakan oleh kaum sufi, yang terjadi adalah tajalli. Allah memperlihatkan kebesarannya lewat diri hambanya, lewat ciptaannya. Itu yang dinamakan dengan tajalli. Tapi sebelumnya harus dikosongkan dulu sifat-sifat tercela, kemudian hati itu diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, sehingga sebagaimana dikatakan mu'allif, akan mendapat panggilan dari Tuhannya dengan secara rahasia. Nah, bagaimana panggilan itu datang? Ya tentu itu merupakan rahasia Allah, dan kemudian nanti menjadi rahasia bagi orang yang mendapatkannya, yaitu dengan katanya, hai hambaku, kata Allah, ya wahai hambaku. Dan dia akan menjawab pula dengan perkataan, saya junjung dan tunduk terhadapmu.
dengan sendirinya akan muncul panggilan dari dalam hatinya. Allah akan ada khatir lah, bisikan khatir ilahi lah yang bersifat ketuhanan, dan hamba yang sudah bersih tulus hatinya akan menjawab dengan sendirinya di dalam hatinya, saya junjung dan tunduk terhadapmu. Tidak ada yang mampu dilakukan setiap hamba kecuali tunduk dan patuh kepada Allah Rabbul Izzah. Semoga ini bermanfaat bagi kita dalam hal memperbaiki diri kita, memotivasi kita untuk berbuat lebih baik dari hari ke hari. Semoga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.